Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalu rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Wa syara'a lana al-a'yad wa afadha 'alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaba min fadli wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Thayyibah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Jalla wa ala, dan para asatidz, para kiai, para guru, para hujjat, para tokoh, para orang tua semua. Mohon maaf yang tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'ziman wa tasyrifan wa mahabbatan, rasa hormat, rasa cinta dan kasih sayang kepada para asatidz, para orang tua, para guru, para hujjah, para sepuh dan para jamaah semua yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan keberkahannya di waktu pagi hari yang penuh dengan berkah dari Allah Jalla wa ala, sehingga nanti kita bisa bawa pulang ke rumah kita masing-masing, sehingga Allah berikan keberkahan di dalam keluarga kita. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak keturunan semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, hafidh dan hafidhah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi wasilah buat kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam musibah, bencana ataupun yang lainnya, yang senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita dan salat ataupun ibadah yang telah kita lakukan dari tadi kita bangun dari tidur kita ya, sampai nanti kita akan tidur kembali, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi timbangan amal kebaikan, pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana pada hari itu tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada lagi manfaat anak keturunan, kecuali kita yang memanfaatkan menggunakan harta anak keturunan dan sebagainya dengan senantiasa beribadah, taat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebelum kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat dunia di awal hari kita ini, kita lebih dulu membuka langkah kita. Kita menggerakkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke Masjid At-Thayyibah ini yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Mudah-mudahan ketika kita lebih dulu melangkahkan kaki kita, membuka langkah kita ke rumah Allah Jalla wa ala, sebelum ya kita ke tempat-tempat dunia, biasanya kalau akhir pekan
hari Ahad ini banyak banget tujuannya, betul Pak? Ya, anak pengen liburan, pengen jalan-jalan, mau belanja. Ya, tapi alhamdulillah sebelum kita melangkah ke tempat-tempat tersebut, kita lebih dulu melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, membuka langkah kita. Mudah-mudahan ini menjadi asbab, menjadi penyebab Allah buka juga pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita. Allah buka pintu-pintu segala masalah kehidupan kita, Allah berikan solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa aja manusia yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, karena di situ memakai fi'lul mudhari'. Wa may yattaqillah, ya, fi'lul mudhari' fil hal, sedang dikerjakan dan terus dikerjakan. Artinya senantiasa manusia yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaannya kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan senantiasa bimbing dirinya. Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya, dan juga Allah berikan rezeki yang tidak pernah ia duga sebagai seorang manusia. Subhanallah. Maka bahwasanya hadirnya kita di sini, bersimpuhnya kita di sini merupakan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam salah satu hadisnya, di antara begitu banyak fadail, keutamaan dari majlis ilmu adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fi man indah. Di antara banyak keutamaan, fadilah kita duduk di majlis ilmu, apalagi di rumah Allah Jalla wa Ala, ya, bahwasanya di antaranya salah satunya Rasulullah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, bahwasanya ketika ada sekelompok umat manusia, suatu komunitas, suatu jamaah, mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatadarasuna fi ma bainahum, mereka saling belajar, saling mengkaji apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa Ala. Apa yang Allah berikan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama adalah Allah berikan yang namanya sakinah. Apa itu sakinah, Pak? Ya, ketenangan. Ya, ketenangan. Ya, bahwasanya Allah berikan yang pertama sakinah. Allah berikan sakinah, ketenangan dalam hidup kita, dalam diri kita. Ya, makanya subhanallah, biasanya sakinah ini langsung dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah duduk di majelis ilmu, saking tenangnya, ya, saking tenangnya dirinya, kemudian dia sampai tertidur biasanya. Ya, karena saking tenangnya. Orang kalau nggak tenang bisa tidur nggak, Pak? Banyak pikiran, nggak bisa tidur. Ya, tapi jangan tidur juga. Ya, illa sakinah. Kemudian wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah berikan kasih sayangnya, rahmatnya Allah Jalla wa Ala. Kemudian juga wa haffathumul malaikah, Allah iringi ini para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kosong-kosong ini bukan berarti kosong. Ya, ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada para malaikat-malaikatnya Allah Jalla wa Ala yang senantiasa mendampingi hamba-hamba Allah, yang senantiasa beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarallahu fi man 'indah. Dan yang terakhir di hadis tersebut dijelaskan wa zakarallahu fi man 'indah, bahwasanya nama-nama kita ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, si fulan hadir di majlis ilmu di Ahad subuh. Ya, alhamdulillah bahwasanya disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan senantiasa apa yang kita lakukan ya senantiasa ini bisa menjadi keberkahan buat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meminta kepada Allah Jalla wa Ala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat siapa? Bukan buat diri Rasul sendiri, enggak. Bukan hanya untuk para sahabat-sahabatnya Rasul, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan Allahumma barik li ummati. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat umatku di waktu pagi hari. Kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi bukuriha, di waktu pagi hari. Jadi Rasulullah kalau sudah meminta, berarti permintaan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Sesuatu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang luar biasa. Rasulullah sampai berdoa, dan Rasulullah kalau sudah berdoa maka diijabah oleh Allah Jalla wa Ala. Maka Allah berikan keberkahan pagi hari ini untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, mengingatkan bagaimana hakikat penciptaan seorang manusia. Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya Allah mengajak kita untuk introspeksi diri kita, untuk melihat hakikat kita sebagai seorang manusia. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian umat manusia bisa kufur kepada Allah Jalla wa Ala, bisa ingkar kepada Allah Rabbul Izzah. Wa kuntum amwata, yang dulu kita manusia nggak pernah ada, kemudian kita diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kuntum amwata fa ahyakum, Allah hidupkan kita, Allah adakan kita, Allah tiupkan ruh dalam diri kita. Ya, makanya hamba itu terdiri dari jasadan wa ruhan. Ya, jasadan wa ruhan, hamba. Ya, karena memang dua ini adalah unsur dari seorang manusia. Jadi Allah hidupkan kita, Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita. Ya, kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum, kemudian Allah nanti matikan kita lagi. Ya, dengan ajal kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nanti akan dibangkitkan lagi, akan dihisab. Ya, dan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala dua kali, kemudian dihidupkan dua kali. Dimatikan dua kali, awalnya kita nggak ada mati, kemudian nanti mati yang kedua adalah ketika ajal menjemput kita. Dihidupkan kembali setelah kita tadinya nggak ada, kemudian dihidupkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihidupkan dua kali. Ya, makanya mudah bagi Allah Jalla wa Ala ketika membangkitkan kita di yaumul hisab nanti. Ya, ini bantahan buat orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan yang namanya manusia, maka nanti mudah bagi Allah untuk membangkitkannya lagi, karena sudah pernah diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Bapak kalau bikin sesuatu, misalkan bikin meja, ya,
awalnya pertama bikin sulit atau gampang Pak? Mungkin agak sulit karena nggak pernah bikin. Tapi kalau udah sering bikin, kira-kira gampang, mudah, cepet bikinnya. Ya, karena sudah pernah bikin, sudah pernah ada kita. Ya, maka itu mudah bagi Allah Jalla wa Ala. Ya. Jadi subhanallah. Ya, bahwasanya manusia ini hakikatnya kita nggak bisa apa-apa. Ya, maka bersyukur ketika subhanallah. Ya, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lama ada pengurus masjid di Joglo itu, malamnya malam Jumat masih ikut ta'lim. Sampai ba'da Isya masih ngobrol habis ta'lim. Tapi subhanallah, biasanya sholat subuh selalu bangun, ketika dibangunkan buat sholat subuh udah nggak bangun-bangun lagi. Ya, padahal malamnya masih ikut ta'lim. Ya, masih ngobrol dengan guru, dengan para asatidz. Ya, subhanallah. Artinya bahwasanya kita nggak bisa apa-apa manusia. Makanya senantiasa, ini alhamdulillah, ini udah di akhir bulan Jumadil Akhir, ada yang mengatakan sudah mulai masuk ke dalam bulan Rajab, kemudian nanti Sya'ban. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita juga sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Banyak-banyak kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian juga bulan Ramadan. Sampaikan kita semua di bulan Ramadan. Karena para ulama-ulama kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Sittata ashhur, mereka berdoa 6 bulan. Doanya apa? Minta supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan mereka berdoa 6 bulan juga. Doanya apa? Supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi 6 bulan ba'da Ramadan berdoa supaya minta amal ibadah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Jalla wa Ala. 6 bulannya lagi minta juga kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau kita berdoa apakah enggak Pak? Berdoa atau tidak Bu? Biasanya ujuk-ujuk udah ketemu bulan Ramadan, dia bilang udah Ramadan lagi aja, udah puasa lagi aja, ya, nggak bisa makan lagi siang-siang, ya, nggak bisa santai-santai lagi malam hari, kudu taraweh katanya. Ya, seakan-akan Ramadan jadi suatu beban buat dia. Nauzubillah wa li'auzubillah. Maka bersyukur, mudah-mudahan kita senantiasa merindukan Ramadan, yang senantiasa mengharapkan diri kita sampai di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Rajab ini termasuk dari bulan haram, asy-syahrul hurum. Ya, di surah At-Taubah ayat 36 itu Allah menjelaskan, inna iddatasy syuhur innallaha isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Jadi kalau bulan Ramadan itu memang secara jelas Allah nyatakan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, hanya bulan Ramadan yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 4 bulan juga yang istimewa, cuman tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, tapi hanya diberikan sinyal saja. Allah mengatakan minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang mulia juga yang kita kenal dengan bulan haram atau asy-syahrul hurum. Apa aja Pak bulannya? Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Rajab. Ya, yang 3 ini berturut-turut. Ya, yang misah 1 ini bulan Rajab. Ya, bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum.
Di ayat tersebut Allah tekankan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hakikatnya orang berbuat zolim kapanpun dan dimanapun nggak boleh. Betul Pak? Betul Ibu? Kita nggak boleh berbuat zolim kapanpun dan dimanapun. Orang yang menzolimi orang lain hakikatnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Orang yang berbuat maksiat hakikatnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Allah tekankan di ayat tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maksudnya apa? Sampai Allah tekankan di situ. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau menjelaskan, dan para ulama tafsir menjelaskan juga mengutip dari perkataannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya di bulan-bulan tersebut amal keburukan kita, kemaksiatan kita juga dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa ala. Selain amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Rabbul Izzah, kemaksiatan kita, dosa-dosa kita juga dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa ala. Nauzubillah wal ya'zubillah. Yang hakikatnya kemaksiatan kita hanya dibalas timpang sesuai dengan apa yang kita kerjakan sebagai bukti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan-bulan tersebut kemaksiatan kita dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa ala. Nauzubillah wal ya'zubillah. Maka hakikat kehidupan kita manusia ini diciptakan buat ibadah. Surat Az-Zariyat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Nah, ini yang menjadi tafsiran penjelas di ayat surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah mengatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ketika Allah ingin menciptakan kita ini manusia, kemudian Allah berkata kepada para malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin jadikan kita semua ini manusia sebagai khalifah. Maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau jadikan makhluk itu sebagai khalifah yang senantiasa berbuat kerusakan, senantiasa menumpahkan darah, berbuat kemaksiatan? Kenapa engkau tidak jadikan kami sebagai khalifah yang senantiasa bertasbih, memuji Allah Jalla wa ala, mengagungkan Allah Rabbul Izzah? Ya, kalau orang biasanya main logika, dia akan bertanya di ayat ini, kenapa malaikat bisa tahu, atau bagaimana malaikat bisa tahu ya bahwasanya manusia ini suka berbuat kerusakan, padahal pada saat itu manusia sudah diciptakan atau belum, Pak? Belum. Pada saat itu manusia belum diciptakan oleh Allah Jalla wa ala. Ya, tapi kenapa malaikat bisa tahu? Ya, karena malaikat tahu bahwasanya ada makhluk yang mirip-mirip dengan manusia ini yang telah dulu diciptakan oleh Allah Jalla wa ala. Tadi di surah Az-Zariyat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ada jin yang telah dulu diciptakan oleh Allah Jalla wa ala yang sifatnya sama seperti kita. Ya, makanya al-jin wal ins ini banyak disandingkan oleh Allah Jalla wa ala. Dalam Al-Qur'an ada sekitar 18 kali Allah menyebutkan al-jin wal ins. Allah sandingkan kita, ya, manusia ini dengan jin. Allah ulang sebanyak 18 kali. Ya, makanya bagaimana ketika di dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa bi ayyi ala
rabbikuma tukadziban. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi wahai dua makhluk Allah Jalla wa Ala, ya, nikmat Tuhan yang kalian dustakan ini. Ya, dua makhluk ini Allah sedang mengajak berbicara kepada dua makhluknya, karena kalimatnya adalah Rabbi kuma. Fabi ayyi ala'i Rabbi kuma. Kalau satu Rabbika, kalau dua Rabbikuma, kalau tiga bahkan lebih Rabbikum. Ya, Rabbikuma. Sama ketika kita doain anak kita, saudara, tetangga, ya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi, ya, duhai dua makhluk Allah Jalla wa Ala yang senantiasa kalian dustakan. Ya, ini adalah tadi jin dan manusia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat beribadah. Berapa kali itu, Pak, diulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa? 31 kali. Allah ingatkan. Surat Ar-Rahman jumlah ayatnya berapa? 78. Artinya hampir setengah surat Ar-Rahman isinya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hampir setengahnya surah Ar-Rahman isinya adalah tentang bagaimana mengingatkan kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, artinya bahwasanya yang namanya manusia itu diciptakan buat ibadah. Ya. Karena memang kita ketika di alam ruh kita udah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita udah dibaiat. Ya, udah diambil janji oleh Allah Jalla wa Ala. Di surah Al-A'raf ayat 172 Allah mengatakan, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Maukah kalian bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhan kalian? Dan kita semua bersaksi, qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Ya, jadi kita sudah berjanji kepada Allah Jalla wa Ala. Maka dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal, tempat bagaimana kita memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat hanyalah hari pembalasan. Ya, sekarang akhirat hanya sesuatu yang kita pelajari. Dunia menjadi nyata. Tapi kalau sudah berpisah ruh dengan jasad kita sudah kembali menghadap Allah, maka dunia tinggal cerita. Ya, dan akhirat menjadi sesuatu yang nyata buat kita semua. Makanya subhanallah, ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau selalu menangis setelah menguburkan para sahabat-sahabatnya. Ketika ditanya, wahai sahabat Rasulullah, wahai Sayyidina Utsman, kenapa engkau selalu menangis? Ya, setelah menguburkan para sahabat, beliau mengatakan bahwasanya aku membayangkan nanti bagaimana aku berada di alam kubur tersebut, di alam barzakh tersebut. Ya, karena al-kubru awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat yang akan kita lalui di akhirat nanti. Kalau di kubur, di alam barzakh kita sudah mendapatkan kenikmatan, kemudahan dari Allah Jalla wa Ala, maka dimudahkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di alam barzakh yang ada hanyalah murkanya Allah, ya, nauzubillah wal ya'zubillah, maka akan lebih susah lagi ke depannya, nauzubillah wal ya'zubillah. Maka tadi hakikat manusia diciptakan buat ibadah. Ketika ada manusia yang enggak mau ibadah, yang enggak mau tunduk dan patuh kepada Allah, maka kata Allah, dia bukan manusia. Ini bukan saya mengatakan, tapi Allah Jalla wa Ala. Ya, di surah Al-A'raf
ayat 179 Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Disebutkan lagi nih kita, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, bahwasanya Allah telah menciptakan yang namanya Jahannam, kebanyakan penghuninya dari golongan jin dan manusia. Jin dan manusia lagi. Kenapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Kenapa mereka punya hati, ada hatinya, tapi tidak bisa merasakan kebesaran Allah Jalla wa Ala. Punya mata, tapi tidak bisa melihat keagungan kebesaran Allah Jalla wa Ala. Punya telinga, tapi tidak dipakai untuk mendengar perintah dan larangan Allah Jalla wa Ala. Ya, ini subhanallah. Ya, panca indera yang senantiasa kita jaga. Ya, Al-Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya banyak beliau menjelaskan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat perut, maksiat tangan. Artinya bahwasanya ini adalah bagaimana supaya fasilitas yang Allah berikan senantiasa kita gunakan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah katakan manusia yang seperti itu kal an'am, mereka bagaikan binatang. Nauzubillah wal yauzubillah. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina lagi daripada binatang. Nauzubillah wal yauzubillah. Artinya ketika ada manusia yang enggak mau ibadah, bukan manusia lagi. Ya, ketika ada manusia yang enggak mau tunduk dan patuh kepada Allah, bukan manusia lagi, karena manusia diciptakan buat ibadah. Yang namanya manusia dia mau ibadah. Makanya kita semua disebut dengan ibadullah, hamba-hamba Allah yang senantiasa patuh tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti di bulan Rajab kan ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di surah Al-Isra Allah jelaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, Allah memakai kalimat abdun bi 'abdihi. Pertanyaannya, kenapa Allah enggak memakai kalimat misalkan bi khalqihi? Maha suci Allah yang telah memperjalankan makhluknya. Ya, atau kenapa Allah enggak memakai kalimat bi Muhammadin? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tapi kenapa Allah memakai kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bi 'abdihi, hambanya. Ya, Nabi Adam makhluk atau bukan, Bang? Hamba Allah juga atau tidak? Ya, Nabi Adam makhluk, kemudian juga hamba Allah. Kalau iblis makhluk bukan? Hamba Allah bukan? Ya, nggak bisa dikatakan hamba Allah karena membangkang dengan perintah Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, bahwasanya Allah ingin menegaskan yang namanya abdun itu senantiasa beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memakai kalimat bi 'abdihi, dan berhak Nabi Muhammad diakui sebagai hamba Allah. Nabi Muhammad diakui sebagai hamba Allah Jalla wa Ala. Kalau kita diakuin apa kagak, Pak? Ya? Kalau kita diakuin apa kagak nih? Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena biasanya kita timbang ngaku-ngaku doang. Ya, timbang ngaku-ngaku aja. Ngaku sebagai hamba Allah.
Ya, mudah-mudahan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti di yaumil akhir naudzubillah malah Rasul nggak mau ngakuin kita, jauhin kita. Ya naudzubillah wal ya'udzubillah. Ya, jadi Rasul yang diakuin. Ya, makanya mudah-mudahan kita semua juga diakuin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah di sini ingin mempertegas bahwasanya Rasulullah itu hanya seorang hamba, ya, seorang manusia, hamba Allah Jalla wa Ala, dan pangkatnya ya diberikan kerasulan, kenabian. Maka jangan disembah, ya, karena banyak saudara-saudara kita orang Nasrani mereka menyembah Nabi Isa, ya. Jadi Allah ingin mempertegas Nabi Muhammad hanya hamba, diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengajarkan kita tentang bagaimana ibadah yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan kita juga diakuin sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau 50.000 ke Indomaret banyak apa sedikit, Pak? 50.000 kita bawa ke Indomaret banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau buat masjid Jumatan kotak lewat, milihnya yang mana tuh? Alhamdulillah yang 100.000 yang merah, ya ceritanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ntar malam nih misalkan ada bola, ya kita bangun misalkan jam 2 jam 3, ya tiba-tiba ya baru 5 menit udah ngantuk kita nonton, berasa ngantuk, ya udah nyetel TV 5 menit nonton ngantuk. Kira-kira kita nyeduh kopi apa matiin TV? Ya sholat dulu kan. Kita matiin TV apa nyeduh kopi nih Pak? Nyeduh kopi biasanya, ya lanjut terus, ya. Tapi kalau lagi baca Al-Quran, ya baca Al-Quran tiba-tiba 5 menit udah ngantuk, kira-kira kita bikin kopi apa tutup Al-Quran? Hah? Kita bikin kopi apa nutup Al-Quran? Ya biasanya ngelanjutin tuh, udah ngantuk, ngelanjutin, bukan ngelanjutin baca Qurannya tapi ngelanjutin ini ngantuknya. Itu subhanallah. Ya, kita masih ngaku-ngaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka subhanallah, ya bahwasanya ibadah kita ini memang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hadir di majelis ilmu, ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahwasanya orang yang duduk di majelis ilmu, yang senantiasa hadir, yang senantiasa menuntut mencari ilmu Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kok ada hubungannya menuntut ilmu dengan surganya Allah Jalla wa Ala? Karena orang yang menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, dia akan lebih banyak tahu, lebih banyak pahamnya. Ya, ketika ada kajian tafsir dia ikut, ya. Bagaimana dia bisa memahami firman-firman Allah Jalla wa Ala. Jadi ketika sholatnya bukan sekedar sholat biasa, tapi bagaimana dia meresapi dalam bacaan-bacaannya, ya. Kemudian belajar fikih, ya, ataupun misalkan hadis. Nah, dia akan banyak tahu dan dia akan banyak paham. Nah, ketika dia sudah banyak tahu, banyak paham, maka dia akan senantiasa memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya. Yang wudhunya masih asal-asalan, habis belajar fikih bab toharah, dia perbaikin wudhunya, ya. Habis belajar bab salat, alhamdulillah dia perbaikin salatnya. Pernah ada sahabat yang sholat tiba-tiba ujuk-ujuk sholat, ya, kemudian selesai sholat kata Rasul, sholli fa innaka lam tusalli, sholat kamu karena kamu tadi belum sholat.
nggak ada tumakninahnya, cepat. Ya, kata Rasul, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salat kamu. Ya, karena kamu tadi belum salat. Ya, kita kalau udah belajar paham tuh. Ya, memperbaiki ibadah kita. Kalau udah lebih baik, maka besar kesempatannya amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika udah lebih besar kesempatan kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala, maka besar kesempatan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka disitulah kolerasinya, sambungannya, bagaimana hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu, ya, itu bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ibadah itu harus dengan ilmu. Ya, bahwasanya ibadah itu harus dengan ilmu, ya, supaya tadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan sekedar kita ibadah, ya, tapi bagaimana ibadah kita bisa berkualitas ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kita sholat hanya menggugurkan kewajiban. Ya, kita udah berapa kali sholat nih Pak? Kita yang umur 70, 60, ya 40, 30, 20 udah berapa kali sholat tuh? Kata Allah kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Permasalahannya bagaimana nih sholat kita udah membekas belum dalam diri kita? Rasanya kita malu, ya, ketika setiap hari hadir 5 waktu tapi kita masih suka jolimin saudara kita. Sholat mah sholat, tapi suka gibahin, suka cari-cari kesalahan saudaranya, ya, atau dia masih makan harta saudaranya. Ya, sholat mah sholat, ngaji mah ngaji. Ya, makanya kita minta kita jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi orang yang bertakwa bukan hanya saja menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah, tapi orang yang bertakwa adalah bagaimana dia bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga senantiasa meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Kata Rasul bahwasanya hidup kalian itu ada aturannya, ada rambut-rambutnya. Ya, kita di jalan nggak boleh berhenti, ya, nggak boleh parkir, lampu merah. Supaya apa Pak? Supaya selamat. Orang lain juga bisa selamat. Maka bagaimana Rasulullah mengingatkan kita ada aturannya, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mudah-mudahan ya senantiasa kita bisa memaksimalkan apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, ya, baik umur, ya, kemudian juga kesehatan, ya, rezeki dan pekerjaan semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah buat kita menjadi hamba-hamba yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi ini adalah majlis terakhir kita. Bisa jadi sholat subuh tadi adalah sholat subuh terakhir kita. Nggak ada jaminan nanti kita zuhur masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini pertemuan terakhir kita, ya, makanya subhanallah, bersyukur ketika kita misalkan yang nggak pernah ke masjid tapi Jumatan dia masih ke masjid, bersyukur. Mudah-mudahan dari Jumatan itu dia bisa terus ke masjid, ya. Jumatan seminggu sekali doang Allah berikan, seminggu sekali. Ya, terkadang kita Jumatan masih telat, ya. Khotib baru naik udah mendapatkan ketenangan tadi, ya, tidur, ya. Ya, padahal perintah Jumatan, ya, fas'au ila zikrillah idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah
fas'au ila zikrillah. Ada kalimat fas'au, maka bergegaslah. Ya, maka senantiasa terus menambah ya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita datang Jumatan telat, kemudian khatib naik mimbar tidur, nggak dapat apa-apa, padahal seminggu sekali doang. Belum tentu Jumat depan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan senantiasa kita dalam hidayah, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa kita terus istiqomah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah dekat lagi syuruk, mungkin para jamaah ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada poin yang manusia diciptakan hakikatnya untuk beribadah, Ustaz. Bagaimana macam manusia seperti orang-orang yang zalim? Misalkan contohnya nih, Abu Lahab, Abu Jahal, apakah saat dia dibaiat itu dia menyatakan bahwa Allah itu Rabbku, gitu tak? Karena dia lahir sebelum Nabi Muhammad lahir, tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita pernah dikumpulkan di alam ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dipisahkan ke alam rahim. Masing-masing kita menuju alam rahim ibu kita. Kemudian dikumpulkan, kita kembali berkumpul di alam dunia. Nanti kita dipisahin lagi ke alam barzah. Ya, masing-masing masuk kubur kita. Kemudian nanti kita dikumpulkan lagi di padang mahsyar untuk yaumul hisab. Jadi semuanya bersaksi, semuanya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa terkecuali. Ya, tapi bahwasanya Allah ciptakan yang namanya kehidupan dan kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah ciptakan kita di dunia, Allah tadi buat ibadah untuk membuktikan tadi apa yang kita janjikan. Maka Allah akan lihat siapa yang paling baik amal ibadahnya, yang senantiasa dia memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kata lain, ibadah yang kita lakukan adalah dalam rangka kita memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang bermaksiat, ya, maka mereka ingkar, ya, mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berhak bagi mereka adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, para jamaah semua, ketika terlahir ke dunia ini itu dalam keadaan berislam, dalam keadaan suci. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang terlahir, kata Rasul, manusia yang terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dan tergantung kedua orang tuanya. Ya, fa abawahu, ya, ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dijadikan dia orang Yahudi, anak Yahudi, ya, atau Nasrani atau Majusi. Rasul nggak mengatakan ayyusallimanihi. Rasul nggak mengatakan yang terlahir ke dunia dalam keadaan suci kemudian tergantung kedua orang tuanya dijadikan menjadi orang muslim. Enggak. Rasul hanya mengatakan tergantung orang tuanya nih, mau jadiin dia orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya dalam keadaan fitrah, manusia diciptakan dalam keadaan berislam. Ya, makanya Allah berikan yang namanya akal. Ya, Allah berikan yang namanya qalbu. Makanya kalimat tadi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mengatakan tukadziban, yang kalian dustakan. Biasanya orang berdusta itu dia udah tahu, ya, dia udah paham, udah ngerti, tapi dia nggak mau ngakuin, nggak mau menerima itu, dia berdusta. Dia tahu omongan itu benar, tapi dia nggak mau berkata jujur. Allah nggak mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tungkirun, misalkan engkau ingkari,
Ya, kalau ingkar biasanya ada perintah langsung dia tolak tanpa dia harus tahu ini benar atau salah. Tapi kalau tukadziban, mendustakan, dia benar-benar tahu, dia benar-benar paham. Makanya kalimatnya tukadziban, dia mendustakan sesuatu kebenaran. Ya, Allah berikan akal, Allah berikan qalbu, ya. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kata Rasul, dalam diri manusia ada segumpal daging. Ya, kalau yang segumpal ini bagus, ya, bersih, ya, maka yang keluar, yang nampak juga akan bersih. Tapi kalau yang segumpal ini sudah kotor, banyak penyakitnya, maka yang keluar, yang nampak adalah sesuatu yang kotor juga, yang buruk. Ya, makanya kalau kita ngisi teko, ya, air teh, maka yang keluar apa Pak? Ya teh juga, ya. Nggak mungkin susu, ya, karena apa yang ada di dalam itu mencerminkan apa yang keluar. Artinya apa yang dalam hati kita ini mencerminkan apa yang ada dalam zahir, yang nampak dalam diri kita. Jadi ya, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dah. Baik para jamaah semua, mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menambah hazanah keilmuan kita, menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah timbangan pemberat amal kebaikan kita di yaumul akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.